Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Albert. Saya Budi Triyono dengan NPM 2019 145 00564 ingin mempresentasikan tentang pelajaran ekonomi pembangunan yang berjudul tentang konsep manusia. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan konsep manusia? Konsep manusia itu modal manusia dan menjadi pendorong untuk pembangunan ekonomi. Konsep modal manusia merupakan pandangan modern yang terdiri dari pendapat dari Schools pada tahun 1960 dan Becker pada 1964. Konsep manusia dapat disajikan dalam bentuk kompanin ataupun kompasitas baik sejak rahim. Jadi konsep manusia itu bisa didirikan dari sejak kita lahir, dari waktu kita pertama kali mengenal yang namanya tentang kehidupan, dan itu untuk bertujuan mencapai kemampuan ekonomi. Dan berikutnya, peran sentral pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan berdasar. Jadi kalau kita ingin membuat konsep manusia dalam perekonomian, ya kita wajib untuk sekolah atau belajar, karena itu modal awal dalam kita melakukan kegiatan ekonomi atau mempengaruhi ekonomi. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dalam proses pembelajaran formal. Ya, untuk selain kita harus belajar, kita juga yang untuk utamanya kita harus menjadi manusia yang sehat dan secara rohani dan jasmani. Karena untuk melakukan untuk menjalankan konsep manusia menjadi pembangunan ekonomi, ya kita harus mempunyai kesehatan. Dan yang berikut ada bergantung pada pendidikan, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pendekatan modal manusia. Berikutnya, peran sentral pendidikan dan kesehatan. Buruh anak-anak adalah fenomena yang meluas dari regensi berkembang. Apabila anak-anak berusia kurang dari 14 tahun terpaksa bekerja, maka waktu mereka untuk bersekolah juga akan berkurang dan menyebabkan mereka mungkin bisa untuk berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Kesenjangan gender wanita dan pendidikan. Kesenjangan pendidikan antara gender industrialisasi paling banyak ditemukan di negara-negara termiskin dan secara regional terdapat di Timur Tengah atau Afrika Utara. Nah, untuk itu dan untuk yang berikutnya adalah peran sentral pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan pembangunan. Pendidikan memiliki korelasi yang positif dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan kita. Hubungan ini menyebabkan ketimbangan dan pendalipan. Bagi masyarakat yang kurang mampu mengayam pendidikan tinggi, sekolah dasar sampai menengah memiliki trade-off lebih besar dibandingkan negara present. Pendidikan memiliki latar belakang pendapatan yang besar. Hal ini dapat melihat sebagai opposite maupun infinity. Jadi menurut saya kalau soal untuk pendapatan, jadi semakin tinggi sekolah kita, makin besar pendapatan kita. Nah, untuk yang bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi itu biasanya, atau tinggi atau mahal, itu biasanya hanya bisa didapatkan orang menengah ke atas atau high class. Sedangkan untuk menengah ke bawah, mereka pasti standar-standar saja, dengan mungkin sampai SMA saja, tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih. Nah, untuk mereka untuk berkembang atau menjadi sesukses orang kaya, menurut saya itu kemungkinannya sangat kecil. Dan itu yang kenyataan yang ada di negeri kita menurut ini saya. Dan untuk berikutnya, peran sentral pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi dari sistem kesehatan pembangunan.
Pengukuran dan distribusi tingkat kesehatan bisa dilakukan berdasarkan indikator hemat lainnya, bayi maupun angka harapan hidup. Peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup 3 alasan sebagai berikut. Kesehatan merupakan hal sentral dalam mengatasi kemiskinan karena masyarakat seringkali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Rumah tangga mengeluarkan dana dan terlebih untuk kesehatan karena mungkin mereka bisa saja mengembalikan efek internal. Dan untuk poin yang terakhir ada pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan transfer teknologi dari negara-negara berkembang. Untuk hal lainnya ada kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Program pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dikeluarkan Meksiko sebagai contoh yang dikenal dengan Progresa mencangkup berikut ini, yaitu transfer uang tunai untuk memperbaiki gizi anak-anak. Jadi pemerintah membuat langkah yaitu dengan memberikan transfer uang tunai untuk mencangkup gizi anak-anak. Contohnya itu seperti BLT, bantuan langsung tunai. Bukan, itu untuk dewasa ya. Yang untuk anak-anak itu ada. Buat anak-anak apa sih yang bansos itu? KJP, ada yang namanya KJP. Mereka mendapatkan uang tunai untuk gizi anak-anaknya atau diberikan daging frozen dari pemerintah, karena itu suka terjadi di dekat rumah saya ini, Petra Kecapi di Kebagusan. Jadi setiap ada bansos yang datang itu pengambilannya di sini. Nah, yang dari saya lihat itu, jadi mungkin kalau ada daging atau makanan yang beku datang dari pemerintah itu untuk gizi anak-anak SD dan sederajat atau bantuan tunai uang. Memang programnya sudah benar, sudah baik menurut saya, tapi seringkali disalahgunakan oleh oknum orang tua mereka yang suka menyalahgunakan uangnya entah untuk kebutuhan yang lain. Jadi untuk perkembangan anaknya menurut saya ya sama saja seperti tidak diberikan itu. Dan untuk yang berikutnya itu ada pemberian suplemen gizi bagi anak di bawah usia 2 tahun. Kalau yang soal ini saya kurang paham, tapi untuk usia di bawah 2 tahun saya paling tahu itu mendapatkan suntik vaksin atau apa yang sejenis dengan vaksin. Dan yang poin ketiga ada pemantauan pertumbuhan anak. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam pertemuan rutin tentang pendidikan kesehatan. Untuk strategi yang terpadu pada sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan bisnis. Selain meningkatkan pendapatan di masa depan dan harga dan harapan besar untuk melihat dunia ketiga yang sehat, terdidik, dan produktif. Jadi, anak-anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan 2 hal, yaitu iman dan takwa. Nah, untuk pendidikan itu yang biasanya tuh konsep modal manusia itu yaitu harus terdiri dari pertama kesehatan. Kesehatan itu memang sangat wajib untuk kita. Maaf, ada sedikit gangguan. Kesehatan itu sangat wajib karena kalau kita tidak memiliki kesehatan, maka bagaimana kita akan menjadi perkembangan ekonomi, karena modal utama untuk melakukan perkembangan ekonomi itu yaitu sumber daya manusianya. Makanya konsep modal manusia itu adalah hal pertama dalam membuat pembangunan ekonomi. Jadi modal utamanya adalah kesehatan. Maka dari itu pemerintah itu memberikan bantuan-bantuan untuk kesehatan anak kecil yang akan dibangun untuk masa kedepannya. Seperti itu. Jadi pemerintah
melakukan seperti KJP atau sumbangan makanan-makanan bergizi itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik menurut mereka. Tapi semua tergantung kepada manusianya atau sumber dayanya sendiri. Dan yang kedua itu pendidikan ya, pemerintah sudah mencoba membantu dengan berbagai macam program-programnya, entah yang SD itu dengan KJP, begitu juga SMP. Kalau SMA saya kurang paham. Tapi kalau untuk kuliah biasanya ada jalur-jalur prestasi dengan memberikan beasiswa lumayan banyak, tapi mungkin dari masyarakat banyak yang kurang mencari tahu soal hal-hal yang bisa mencakup bahwa kita itu bisa loh lebih baik dari ini dengan keterbatasan ekonomi kita. Itu. Dan banyak juga ya seperti kayak guru anak-anak. Nah, banyak yang tidak tahu tentang putus asa lah, bukan tidak tahu, banyak yang putus asa tentang ya sudahlah, anak saya kurang lebih akan seperti saya. Jadi seandainya orang tuanya itu sebagai, mohon maaf ya, kerja kasar atau mungkin menengah ke bawah banget lah, saya tidak bisa uraikan apa itu pekerjaannya. Tapi kalau orang tuanya entah itu saya jangan sekolah, bisa kerja kayak gini, begitu ya anak saya, udahlah mungkin bisa bantu perekonomian, jadi anaknya dipekerjakan oleh orang tuanya. Banyak kan kayak contohnya orang tuanya berjualan di lampu merah, anaknya ikut serta berjualan di lampu merah dengan ya mungkin penjualannya tidak seberapa, tapi pasti penghasilannya lebih dari yang didapatkan kalau hanya orang tuanya yang bekerja. Dan yang berikutnya sistem pendidikan dan pembangunan. Nah, sistem pendidikan pembangunan itu ya orang tua dan pemerintah itu wajib bergerak dalam melakukan pembangunan atau pendidikan kepada anaknya, karena pendidikan yang sangat berpengaruh untuk ke depan anaknya dalam mencapai kesejahteraan. Nah, begitu juga setelah kita bahas tentang kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Nah, dari itu semua sangat goal yang akan kita capai itu apa sih? Penghasilan kita di masa depan. Jadi konsep dari modal manusia yaitu untuk individu pribadinya itu penghasilan yang lebih. Nah, penghasilan lebih pasti akan menunjang kesejahteraan keluarganya atau lingkungannya, dan semakin banyak dari masyarakat yang dapat mendapatkan itu, ya akan berkembangnya negara ini atau maju. Makanya dari sekarang dari pemerintah itu mewajibkan kita untuk minimal sekolah 12 tahun. Dulu kan sempat sekolah 9 tahun ya. Kalau pada tahun berapa itu sempat sekolah 9 tahun dan akhirnya ditambah menjadi wajib 9 tahun. Dan pemerintah menambahkan dengan beasiswa untuk program kuliah untuk atau S1. Nah, mereka bisa lakukan itu, bisa lakukan untuk mereka yang mungkin mau belajar dengan sungguh-sungguh dengan memberikan jalur prestasi. Nah, berikut itu hasil pemaparan saya dengan judul konsep modal manusia yang saya pelajari dari bab 12 pelajaran pembangunan ekonomi. Untuk kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Albert.